Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok mekar rasa keju yang tampilannya cantik dan mereka sempurna. Cara buatnya sangat mudah, diaduk-aduk aja tapi hasilnya cantik dan menul-menul banget. Dengan menambahkan krim keju, rasanya beneran jadi enak dan makin mantep, serta kuenya beneran empuk banget. Cocok banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan, lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan, gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu bahan kering ini akan saya aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, saya menambahkan keju oles sebanyak 50 gram. Pastikan keju olesnya suhu ruang. Boleh juga menggunakan cream cheese ya teman-teman. Untuk merek keju olesnya saya menggunakan merek Pro Cheese. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 300 ml dan masukkan secara bertahap, lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Pastikan menggunakan santan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena jika terlalu kental, adonannya akan berat jadi akan susah mekar ya teman-teman. Untuk santannya sendiri, boleh menggunakan santan instan yang ditambah dengan air ataupun santan segar, boleh dimasak ataupun tidak ya teman-teman. Pastikan adonan diaduk dengan benar sampai semuanya tercampur rata dan pastikan bahan-bahannya larut semua. Dan kalau udah larut semua bahan-bahannya, baru kita masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan raginya larut. Pastikan menggunakan ragi yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Untuk raginya saya menggunakan ragi Vermipan. Jika raginya udah larut, lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit, jangan lebih ya teman-teman, sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil, kita siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya jangan pernah diolesi dengan minyak sayur, jika diolesi dengan minyak sayur maka kuenya tidak akan mekar. Setelah adonannya kita diamkan selama 40 menit serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka plastik wrapnya, pastikan adonannya udah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Lalu kita aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan pecah ya teman-teman. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung-gelembung kecilnya sudah pecah, baru boleh dimasukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya masih aktif dan masih baru, serta suhu ruang dan tidak disimpan di dalam lemari pendingin. Dan ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal, boleh menggunakan baking powder double acting supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Dan yang akan saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Selanjutnya saya siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi akan saya saring terlebih dahulu supaya tekstur adonannya benar-benar halus, licin, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Setelah adonannya kita saring dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera. Lalu diaduk rata dengan sendok supaya mudah mencampurkannya. Pastikan diaduk sampai pewarna makanannya larut serta gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Pastikan air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak. Kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu sampai gelembung kecilnya pecah ya teman-teman. Kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh, tapi jangan sampai luber. Berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Pastikan jika air kukusan tidak menetes ke dalam adonan, dan juga air kukusannya jangan diisi terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau dia muncrat ke dalam adonan, adonannya akan gagal mekar.
Selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka. Setelah 20 menit kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang, lalu buka tutup kukusannya dan langsung kita keluarkan kue dari kukusan. Dan setelah dingin baru lepaskan kue dari cetakan supaya tidak lengket ya teman-teman. Terlihat jika kue mangkoknya mekar sempurna ya teman-teman, dan kita lakukan hal yang sama seperti semula. Panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit karena sebelumnya air kukusan sudah mendidih terlebih dahulu. Isi adonan sampai penuh, berikan jarak antar cetakan lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua. Terlihat merekahnya cantik banget dan merekah sempurna. Ada yang terlihat merekah 3 serta ada yang merekah 4 ya teman-teman. Sangat memuaskan dan hasilnya sangat sempurna. Aroma kuenya ini beneran wangi ya teman-teman. Kuenya juga terlihat gembul dan menul-menul banget. Merekahnya juga cakep dan warnanya juga menarik banget ya teman-teman. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah. Lumayan banget kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan yang modalnya hemat, cara buatnya simple, rasanya enak dan hasilnya cantik ya teman-teman. Dan dijamin laris manis kalau jualan ini. Keluarkan kuenya dalam keadaan udah dingin, putar-putar dan tarik, hasilnya kelihatan mulus ya teman-teman dan tidak lengket pada cetakan. Kuenya beneran empuk banget ketika saya tekan, dan ketika saya belah kelihatan seratnya halus banget, dan ini enak banget kalau digigit pasti lumur banget di mulut. Teksturnya beneran lembut dan empuk, serta rasanya juga beneran enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya wangi, dan ada sensasi asin dari kejunya. Pokoknya ini beneran mantep dan cocok banget kalau teman-teman pengen jadikan ide cemilan untuk keluarga tercinta. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.